Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas akuntansi manajemen D akan mempresentasikan mengenai performance measurement, compensation, and multinational consideration yang beranggotakan yang pertama Desinda Ramadhani, yang kedua Hanifa Putri Labibah, yang ketiga Siti Masitoh, yang keempat Cindy Wulansari, yang kelima Aminatul Zuria, dan yang keenam Sylvia Fatma Anggraini. Ukuran kinerja finansial dan non-finansial memiliki beberapa perspektif, di antara yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini berkaitan erat dengan pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan. Dengan kata lain itu, jadi perusahaan itu harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya pada biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan termasuk juga keuntungan dari aktivitas penjualan. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggannya. Dalam hal ini tuh jadi setiap pelanggan harus diberlakukan secara layak dan begitu mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam suatu perusahaan, seperti waktu layanan pelanggan untuk membuat reservasi, check-in, layanan restoran, kebersihan hotel, dan kamar. Yang keempat ada perspektif belajar dan pertumbuhan. Di sini itu jadi karyawan menjadi elemen sangat penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Jadi, perspektif belajar dan pertumbuhan di sini sangat penting elemennya bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, tindakan berbasis akuntansi untuk unit basis. Untuk mengukur kinerja keuangan subunit dapat menggunakan dengan 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengembalian investasi atau ROI. Pengembalian investasi atau ROI adalah ukuran akuntansi pendapatan dibagi dengan ukuran akuntansi investasi. Return on investment merupakan pendekatan paling populer untuk mengukur kinerja. Karena ROI memadukan semua unsur profitabilitas pendapatan, biaya, dan investasi dalam persentase tunggal, dan dapat dibandingkan dengan tingkat pengembalian peluang di tempat lain, baik di dalam atau di luar perusahaan. 2. Pendapatan residual atau RI. Pendapatan residual atau RI adalah ukuran akuntansi pendapatan dikurangi jumlah dolar untuk pengembalian yang diperlukan atas ukuran akuntansi investasi. RI lebih mungkin daripada ROI untuk mempromosikan keselarasan tujuan. Mengevaluasi manajer di RI juga konsisten dengan menggunakan metode nilai bersih untuk memilih proyek jangka panjang. 3. Nilai tambah ekonomi atau EVA. Nilai tambah ekonomi atau EVA merupakan variasi RI yang digunakan oleh banyak perusahaan. Untuk meningkatkan EVA, manajer dapat memperoleh lebih banyak pendapatan operasional setelah pajak dengan jumlah modal yang sama, menggunakan lebih sedikit modal untuk memperoleh pendapatan operasional setelah pajak yang sama, dan dapat menginvestasikan modal dalam proyek dengan pengembalian tinggi. 4. Pengembalian penjualan atau ROS. Rasio pendapatan terhadap pendapatan atau rasio penjualan sering disebut pengembalian penjualan atau ROS, yang merupakan ukuran kinerja keuangan yang sering digunakan. Seperti yang telah kita lihat, bahwa ROS adalah salah satu komponen ROI dalam metode analisis profitabilitas DuPont. Memilih detail ukuran kinerja. Yang pertama, horizon waktu alternatif. Elemen penting dalam merancang ukuran kinerja berbasis akuntansi adalah memilih cakrawala waktu ukuran kinerja. Yang kedua, definisi alternatif investasi. Perusahaan menggunakan berbagai definisi untuk mengukur investasi yang dilakukan di divisi mereka.
4 definisi alternatif umum yang digunakan dalam konstruksi ukuran kinerja berbasis akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, total aset yang tersedia. Ini menyangkut semua aset, terlepas dari tujuan yang dimaksudkan. Yang kedua, total aset yang digunakan. Total aset yang tersedia dikurangi jumlah aset menganggur dan aset yang dibeli untuk ekspansi di masa depan. Yang ketiga, total aset yang digunakan dikurangi kewajiban lancar. Total aset yang digunakan tidak termasuk aset yang dibiayai oleh kreditur jangka pendek. Yang keempat, entitas pemegang saham. Dihitung dengan menetapkan kewajiban ke subunit dan mengurangi jumlah ini dari total aset setiap subunit. Yang terakhir, pengukuran aset alternatif. Untuk merancang ukuran kinerja berbasis akuntansi, kita harus mempertimbangkan berbagai cara untuk mengukur aset yang termasuk dalam perhitungan investasi. Aset harus diukur dengan biaya historis dan biaya saat ini. Yang dimaksud dari biaya historis adalah biaya asli yang dikeluarkan di masa lalu untuk memperoleh aset. Sedangkan biaya saat ini adalah biaya pembelian aset saat ini, identik dengan yang dimiliki saat ini, atau biaya pembelian aset yang menyediakan layanan seperti yang dimiliki saat ini jika aset identik tidak dapat dibeli. Selanjutnya, target tingkat kinerja dan umpan balik. Yang pertama, memiliki tingkat target kinerja, yaitu alternatif yang berguna untuk membandingkan hasil aktual dengan hasil yang ditargetkan atau dianggarkan. Perusahaan harus menyesuaikan dan menegosiasikan anggaran untuk subunit tertentu, sistem akuntansi tertentu, dan ukuran kinerja tertentu sambil mengingat perangkap penggunaan akuntansi biaya historis. Yang kedua, memilih waktu umpan balik. Langkah terakhir dalam merancang ukuran kinerja berbasis akuntansi adalah waktu umpan balik yang sangat bergantung pada seberapa penting informasi untuk keberhasilan organisasi, tingkat manajemen yang menerima umpan balik, dan kecanggihan teknologi informasi organisasi. Pengukuran kinerja di perusahaan. Terdapat kesulitan tambahan yang dibuat oleh manajer dalam membandingkan kinerja divisi perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda. Terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu yang pertama, pada lingkungan ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya yang berbeda secara signifikan antar negara. Yang kedua, terdapat kuota dan tarif impor yang sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Yang ketiga, ketersediaan bahan dan tenaga kerja terampil, dan juga biaya bahan tenaga kerja dan infrastruktur yang berbeda di setiap negara. Yang keempat, divisi yang beroperasi di negara yang berbeda memperhitungkan kinerja mereka dalam mata uang yang berbeda. Strategi dan pengungkit kontrol. Untuk mencegah perilaku curang yang tidak etis dan langsung, perusahaan perlu menyeimbangkan dorongan untuk kinerja yang dihasilkan dari sistem kontrol diagnostik, yaitu yang pertama ada sistem batas. Sistem batas menggambarkan standar perilaku dan kode etik yang diharapkan dari semua karyawan, terutama tindakan yang terlarang. Yang kedua, ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan mengartikulasikan misi, tujuan, dan nilai-nilai inti perusahaan. Mereka menggambarkan norma dan perilaku yang diterima yang diharapkan dari semua manajer dan karyawan lain ketika berinteraksi satu sama lain, pemegang saham, pelanggan, dan komunitas. Dan yang terakhir yaitu sistem kontrol interaktif. Sistem kontrol interaktif adalah sistem informasi formal yang digunakan manajer untuk memfokuskan perhatian dan pembelajaran perusahaan pada isu-isu strategis utama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.